Keliru. 500 juta. Awalnya ngomong 500.000, diganti 500 juta. Oh iya, saya terima. Mau, padahal dari 500.000 diganti 500 juta. Ente mau? Batal. Kenapa? Omongannya berubah sebelum dijawab. Wadah. Atau HP ini tak jual ke ente dengan harga 500.000 tunai. Oh, ndak wis, dibayar sebulan lagi. Dari tunai berubah muajal sebulan. Ndak sah. Walaupun dia kemudian qabil itu. Atau diganti yang lainnya. Catatan kaki di bawah itu bi ayyusirra, tetap al-badi, orang yang memulai ngomong, alama atabihi, terhadap omongan yang diucapkan. Jadi orang yang memulai bicara, memulai akad, itu tetap pada omongan yang disampaikan, baik itu minal ijab awil qabul, karena kan tadi boleh baik dulu, boleh mustari dulu. Baik ijab atau qabul. Kalau ganti, maka tidak boleh. Falau aujaba bi muajjal. Pertama ijabnya muajjal, dibayar sebulan lagi. Itu. Au bisyartil khiyar. Ada syarat khiyar. Misal, B itu boleh, ini tak jual ke ente gitu aja bisa. Atau ini tak jual ke ente dengan syarat khiyar 3 hari. Artinya masih mikir-mikir selama 3 hari. Kalau ternyata kemudian anak nyesel, ya tak batalkan. Nah, itu namanya khiyar. Nanti ada pembahasan tentang khiyar. Au bisyartil khiyar. Pertama ngomongnya kayak gitu, tapi kemudian diganti summa asqatal ajal. Tadi ketika ijab, tak jual HP ini dengan harga 500, dibayar sebulan lagi. Belum dijawab, oh enggak usah wis kontan. Bukan pakai tempo, bukan dibayar sebulan lagi kontan. Awil khiyar, menggugurkan khiyarnya. Tadi asalnya ada khiyar. Kemudian sebelum dijawab, sebelum qabul, kok khiyarnya digugurkan. Setelah itu baru summa qabilal akhar. Ijab, terjadi perubahan, kemudian ada qabul, lam yasihhal ba'. Enggak sah ba'-nya ya. Contohnya kayak tadi yang sudah dijelaskan itu. Wadah. Nah, ini syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, syaratnya siqat. Wa ayyatalaffadha, ya talaffadh itu berucap ya, berucap. Harus berucap bihaitsu yasma'uhu man biqurbih. Siqat itu harus diucapkan sampai keluar suara. Itu, sampai keluar suara sekiranya terdengar oleh orang yang dekat. Orang yang di dekat anak ini ya di posisi physical distancing, ya, itu posisi jarak 0,5 meter, 1 meter itu kedengaran. Jadi kalau hanya diucapkan dalam hati, tidak sah. Atau diucapkan dengan mulutnya gerak, tapi nggak keluar suara, mode silent, getar dong ya, mulutnya bergetar, gerak, tapi nggak keluar suara, atau keluar suara pelan, hatta orang dekatnya nggak dengar. Padahal pendengarnya normal, ya, bukan karena bolot, ya. Nah, pendengarannya normal ya, pendengarannya normal, tidak dengar, maka tidak sah. Paham ya? Jadi ukuran kedengaran apa enggak adalah orang yang pendengarannya normal, bukan orang yang tuli atau orang yang pendengarannya tajam. Anak ngomongnya pelan sekali, umumnya orang nggak dengar, tapi pembeliannya ini dengar, gara-gara memang dia punya telinga istimewa. Bisa dengar suara sepelan apapun ya, Anda dianggap itu. Jadi harus terdengar oleh orang sekitar yang ada di dekatnya dia. Dengan pendengaran normal, bukan terlalu tajam atau pendengaran lemah. Wa ayatalaffadha bihaitsu yasma'uhu man biqurbihi. Jadi harus diucapkan sekiranya terdengar oleh orang yang di dekatnya. Catatan kakinya, falau lam yasma'hu man biqurbi. Kalau tidak terdengar oleh orang di dekatnya, lam yasihhal ba'. Wa in sami'ahu sahibuhu, walaupun lawannya dia itu dengar, pembelinya dengar atau baeknya dengar, penjualnya dengar. Tapi dengarnya bukan gara-gara normal, lihiddati sam'ihi, karena kuatnya pendengaran dia. Dia punya pendengaran super ya. Umumnya orang nggak dengar. Cuman ini orang karena super pendengarannya, maka dengar. Tidak sah ini. Kenapa? Li'anna lafdhahu kala lafdho. Omongannya nggak dianggap. Kalau terlalu pelan, tidak terdengar oleh umumnya orang yang ada di dekatnya. Nah, ini syarat keberapa? Ke-7. Syarat sehat yang ke-7.
diucapkan sekiranya terdengar oleh orang yang di dekatnya dengan pendengaran normal. Syarat ke-8. Wa baqaul ahliyati ila wujudi syikil akhar. Tetapnya keahlian menjadi baik, keahlian menjadi mustari. Artinya baiknya tetap memenuhi syarat jadi baik, mustarinya tetap memenuhi syarat jadi mustari. Apa kemarin syaratnya? Syaratnya akiten mutlaqut tasarruf, baligh, akil, rasyid. Ditambah lagi ada ikrah. Kemudian untuk pembeli ada syarat khusus untuk pembelian mushaf dan pembelian budak muslim, pembelian alat perang ada syarat khusus. Artinya apa? Dia yang ngomong pertama itu tetap baqaul ahliyah, tetap memenuhi syarat akiden. Ahliyah keahlian menjadi akiden, yaitu tadi mutlaqut tasarruf dan adamul ikrah bi ghairi haqqin. Sampai kapan? Ila wujudi syikil akhar. Sampai adanya sisi yang lain, syik. Ada syik koin, sisi kanan, sisi kiri. Ya, syik. Ini misalnya timbangan. Ini syik, ini syik. Asyikul aiman, asyikul aisar. Sisi kanan, sisi kiri. Dalam be ada ijab, ada qabul. Ini namanya syik ini. Sisi ijab dan sisi qabul. Sisi ucapan baik, sisi ucapan mustari. Tadi kan yang ngomong duluan, harus baik dulu apa enggak? Enggak harus, boleh baik dulu, boleh mustari. Intinya, orang yang pertama kali ngomong, harus tetap memenuhi syarat akiden. Baligh, akil, rasyid, terus ikhtiar, adamul ikrah. Sampai apa? Sampai ada jawaban dari orang kedua. Saya jual HP ini ke ente dengan harga 500.000. Saya jual HP ini ke ente dengan harga 500.000. Nah, anak harus tetap memenuhi syarat jadi akiden sampai ada jawaban dari ente qabil tu. Setelah ada jawaban qabil tu, hilang ahliannya, tetap sah. Yang penting mulai dari ijab sampai qabul sempurna harus baqaul ahliyah. Kalau enggak gitu enggak sah. Contoh, ada Zaid. Jual dia. HP ini tak jual ke ente dengan harga 500.000. Belum ente jawab gendeng Zaid ini ya. Belum dijawab, Zaid ini gendeng gila ya. Sampel bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris ya. Gendeng. Lu kenapa? Kambu gilana itu. Ceritanya ya. Zaidnya kambunya, jadi dia gila kumat-kumatan, kambu. Ente jawab percuma, tidak sah sudah ya. Kenapa? Sebelum ada syik as-sani, sisi yang kedua jawabannya itu ya, dia keahlian jadi baiknya hilang. Kenapa? Karena tidak mutlaqut tasarruf gara-gara gila. Paham ya? Beda kalau sudah dijawab baru gila, tetap sah. Zaid ngomong tak jual HP ini ke ente dengan harga 500.000. Oh iya saya terima. Setelah saya terima gendeng, nggak ngurus PN gendeng. Ya, itu. Jadi apa? Nggak ngefek. Kalau gilanya setelah ada asyik asani, setelah jawaban sempurna, nggak apa-apa. Kalau belum harus baqaul ahliyah. Jadi baqaul ahliyah ila wujudi syikil akhar. Nah, catatan di bawah, falau junna al awal majnun. Orang yang awal majnun. Qabla wujudil qabul. Sebelum adanya qabul. Lam yasihal be. Mafhumnya berarti kalau gilanya setelah adanya qabul maka tetap sah. Dan memang demikian ya. Nah, jadi kalau setelah qabul baru gila aman sudah. Kalau gila sebelum qabul itu. Jadi harus tetap memenuhi syarat jadi baik selama belum ada jawaban dari mustari. Kalau yang ngomong dulu mustari ya tetap memenuhi syarat jadi mustari sampai ada jawaban dari baik. Jelas? Syarat keberapa ini? 8 ya. Syarat ke-8. Gampang. Sekarang syarat ke-9. Al-khitab. Harus ada khitab. Khitab itu bi, tu, kaka. Ini kan khitab kan. Antum belajar di sorof ada domir ghaib, ada domir mukhotob, ada domir
Taruh. Taruh tadi. Jadi ada domir mukhatab, ada domir ghaib, ada domir mutakallim. Nah, harus apa? Ada khitab dalam bait itu. Bi'tuka. Bi'tuka. Enggak boleh pakai domir ghaib, bi'tuhu. Atau enggak ada khitabnya sama sekali, bi'tu. Bi'tu pada siapa? Kayak antum kalau ke sebagian toko, saya jual. Jual nang sapa, Cak? Iya, iya kan? Pernah kan antum pergi ke toko ya? Yang enggak dikasih kresek loh. Ya. Ya, ke toko yang enggak dikasih kresek kan begitu kan? Setelah titit bayar itu. Ngomong kan? Ketika titit, saya jual. Apa memenuhi syarat? Enggak ada dari kita menjual ke siapa ya? Saya jual. Saya jual ke sampean. Sah. Nah, saya jual gitu, Dok. Maka tidak sah. Saya jual ya kan? Kadang-kadang begitu ya. Kasirnya begitu, saya jual. Iya kan? Itu. Saya jual itu enggak bisa, harus ada khitab. Tapi kalau sekedar dibuat basa-basi bukan untuk sigot enggak ada masalah. Tapi kalau niatnya sigot seperti itu tidak sah. Harus ada khitab wal khitabu. Lah khitab ini bisa diganti dengan apa? Yang mewakili. Apa? Imma khitab, imma isim dhohir, imma isim isyarah. Bisa jadi khitab atau yang mewakili. Ya ini, isim dhohir atau isim isyarah. Misal, saya jual HP ini ke Said dengan harga 500.000. Ngomongnya bisa, saya jual ini HP ini kepadamu. Saya jual HP ini kepada kamu. Kamu berarti khitab. Bituka berarti K kalau dalam bahasa Arab. Bisa. Atau pakai isim dhohir. Saya jual HP ini kepada Said. Akadnya sama Said. Ya. Saya jual HP ini kepada Said dengan harga 500.000. Boleh diganti isim dhohir. Boleh juga diganti isim isyarah. Saya jual HP ini kepada orang ini. Ya, kepada orang ini. Bi'tu hadal jawal lihada. Ya, bi'tu hadal jawal lihada. Bisaman 500.000. Saya jual HP ini kepada orang ini dengan harga 500.000. Sah. Nah, jadi apa? Di sini kan syaratnya kalau di yakut harus khitab. Tapi kalau di kitab yang lebih besar atau yang mewakili khitab. Ya. Atau yang mewakili khitab seperti di Hasyakul Yubi. Nah, itu yang mewakili khitab bisa isim dhohir atau isim isyarah. Boleh. Ya. Kalau pakai dhamir ghaib tidak boleh. Bi'tuhu. Ya. Bi'tuhu tidak cukup. Bi'tuni tidak nyambung bi'tuni. Saya jual HP ini kepada saya sendiri. Melindur itu namanya ya. Bi'tuni. Atau ya tadi itu saya jual. Saya jual. Nang sapa, Cak? Jawaban gitu ya. Saya jual. Saya jual pada siapa ya? Saya jual padamu. Jadi harus ada khitab atau yang mewakili. Apa yang mewakili? Isim dhohir atau isim isyarah. Ini syarat ke-9. Harus ada khitab. Kecuali kalau dalam takleknya itu illa fi bai'i mutawallid tarafain. Kecuali dalam bai' yang akidnya satu orang, yang ijab dia, yang qabul juga dia sendiri. Dan itu enggak bisa itu, kecuali wali, ab atau jad. Ayah yang jadi walinya anak, kakek yang jadi walinya cucu. Cucunya masih sobi. Sobi kan kita tahu enggak memenuhi syarat kan jadi akiden kan ya. Syaratnya akiden harus mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf itu apa? Baligh, akil, rasyid. Berarti anak kecil bisa akad apa enggak? Menurut Mu'tamad tak bisa. Ya apa kalau ingin beli-beli? Pakai uangnya dia. Dalam mazhab Syafi'i kan enggak sah. Maka yang akad siapa? Walinya.
Saya punya anak kecil, punya fulus. Dia kepingin beli es krim. Tidak bisa beli sendiri, tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada khilaf kemarin yang sudah dijelaskannya. Kita berangkat mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang mutamad. Nggak sah. Berarti kalau ingin beli es krimnya apa? Saya yang beli. Kalau saya beli ke toko, berarti saya pembeli tokonya baik. Berarti kan yang ngomong kan dua orang kan ya. Nah, tapi kadang-kadang saya jual barang saya ke anak saya sendiri. Berarti kan penjualnya saya, pembelinya anak. Tapi kan anak tidak bisa akad sendiri, harus wali. Berarti saya jadi penjual sekaligus jadi pembeli sebagai walinya anak. Nah ini tidak perlu khitab ini. Tidak perlu khitab. Maka bisa ngomongnya begini. Bitu. Saya jual HP ini bukan kepada kamu. Kenapa? Anaknya belum bisa diajak ijab qabul. Masih belum balik. Berarti saya jual HP ini kepada anak saya dengan harga yang masih mahjur alaih. Dengan harga 500.000 dan saya menerima baiknya. Jadi saya ijab, saya qabul. Ngomong sendiri. Ijab sendiri, dikabul sendiri. Karena kan anaknya belum bisa akad sendiri. Ya, dia ngomong sendiri itu. Lah ini kalau mutawalid tarafain, orang yang menguasai dua taraf, dua sisi ijab dan qabul. Jadi dalam kasus jual beli, orang yang menguasai dua sisi, dia jadi baik juga jadi mustari, dia ijab juga qabul. Maka tidak perlu ada khitab. Jelas ya? Jelas. Dan tawalid tarafain itu tidak sah kecuali untuk wali kepada anaknya atau kepada cucunya. Ayah yang menjadi wali untuk anaknya, kakek yang jadi wali untuk cucunya, itu bisa. Selain itu nggak boleh. Sama wa mas'alatil mutawassit, maklar. Dalam kasus maklar itu tidak harus pakai khitab juga. Perhatikan contohnya. Fayakulul wali fil ula. Wali dalam kasus yang pertama kan ada dua masalah ini. Masalah satu mutawalid tarafain, yaitu tadi itu yang orang yang ya ijab ya qabul. Mutawalid tarafain orang yang menguasai dua sisi. Dalam baik kan ada baik, ada mushtari, ada sisi ijab, sisi qabul. Orang yang dia ya ijab ya qabul, tidak perlu khitab. Kedua, siapa? Mas'alatul mutawassit, orang yang menjadi penengah alias maklar. Ya, maklar. Nah, ini tidak harus ijab. Contoh yang ula ini, fayakulul wali fil ula, bi'tuhu lahu bikada wa qabiltuhu lahu. Saya jual HP ini kepada anak saya dengan harga 500.000 dan saya terima untuk dia. Ya, ngomong sendiri, ada khitabnya di situ. Enggak ada. Apa? Pakai apa? Di sini pakai dhamir ghaib. Tadi kan diterangkan kalau dhamir ghaib tidak sah kan ya? Itu. Nah, di sini sah ini. Untuk mutawassit itu maklar. Itu. Yang jual misalnya penjualnya Danu, pembelinya Haidar. Itu. Penjual Danu, pembeli Haidar. Tapi tidak akad langsung, saya jadi maklar. Lah ini saya ketika ngomong tidak harus pakai khitab. Nah, contohnya apa ini? Wa yakulul mutawassit maklar fisania dalam contoh yang kedua yaitu masalah mutawassit lil bae. Saya ngomong pada bae Danu. Bi tahada bi kata, kamu jual kitab ini dengan harga 500.000? Dijawab na'am. Ya. Kamu jual kepada siapa? Kan tidak ada kan, kepadanya kan tidak ada kan ya. Perhatikan lafadznya bi tahada bi kata. Kamu jual kitab ini dengan harga 500.000. Dijawab iya. Kamu jual pada siapa? Ada kepadanya. Berarti kan tidak ada khitab. Udah. Setelah saya ngomong kayak gitu, kamu jual kitab ini dengan harga 500.000. Dijawab iya. Udah. Kemudian, nah, atau bitu.
Naam atau bi itu. Naam, iya atau bi itu saya jual. Wa yaqulul akhar, kemudian saya ngomong kepada sisi yang lain, sisi mushtari kepada Haidar. Istaraita, kamu beli. Istaraita, kamu beli. Fa yaqulu na'am, iya. Atau istaraitu, saya beli. Nah, di sini yang ngomong adalah mutawasit makelar. Tidak ada khitab sah. Jadi dalam dua surah ini apa? Yaitu di dalam masalah mutawasit makelar dan masalah mutawalid tarafain. Orang yang menguasai sisi ijab dan qabul sekaligus, yang menangani ijab dan qabul sekaligus, yang melakukan ijab qabul sekaligus. Dan ini khusus wali, orang tua kepada anak atau kakek kepada cucu. Itu boleh tanpa khitab. Wadah. Jadi harus pakai khitab. Atau yang mewakili tadi bisa isim dohir atau isim isyarah. Jangan di situ, geseran sini, nggak kelihatan ini. Anda tidak terlihat sopir, ya blind spot, ya kawasan blind spot itu. Jadi Anda tidak terlihat sopir, segera menjauh ya, segera menjauh itu. Anda tidak terlihat sopir. Sebagian tulisannya tidak begitu. Anda tidak ada di hatinya, segera menjauh. Ya. Ya. Sebagian kan tulisannya gitu ya, bukan Anda tidak terlihat sopir, Anda tidak ada di hatinya, segera menjauh daripada kecewa ya. Ada wal khitab. Kemudian wa ayyutimmal mukhatab. Saya mengucapkan bi tuka. Berarti saya mutakalim menghitopi zen. Zen statusnya saya mutakalim, zen mukhatab. Ketika anak omongan ini tak tujukan ke zen, ya yang jawab harus zen. Tidak boleh wakilnya. Ya. Tidak boleh wakilnya. Atau zen ini misalnya jadi wakil, dia beli bukan untuk dia sendiri, dia beli untuk muhib. Muhib ada di tempat. Muhib ada di tempat, cuman yang melakukan akad zen diwakilkan kepada zen. Jadi saya menghitapi zen sebagai wakil. Saya jual HP ini kepada ente dengan harga 500.000. Yang jawab ya harus ente, mukhatab. Jangan muhib, walaupun pembeli aslinya muhib. Tidak boleh, kenapa? Omongan tak tujukan ke zen. Mukhatabnya zen, bukan ente. Ente ada apa jawab? Ya. Nah, begitu. Wa ayyutimmal mukhatab. Jadi yang menyempurnakan sigot itu adalah mukhatab. Kalau saya ijab, yang qabul harus mukhatabnya. Baik dia pembeli asli ataupun wakil. Tidak boleh yang meneruskan orang lain. Tidak boleh. Yang meneruskan orang lain, tidak boleh. Wadah ya? Nah begitu. Jadi kalau anak yang tak omongi zen, ya zen yang jawab. Jangan orang lain. Walaupun dia bukan pembeli asli, tapi belikan untuk muhib. Tidak boleh, harusnya. Wa ayyutimmal mukhatab. Kalau la muwakiluhu, bukan wakilnya. Berarti kalau mewakil ente statusnya jadi wakil, beli untuk muhib. Muhib ada di tempat, tapi tidak akan sendiri nyuruh ente. Ana menghitab ente, ya ente yang melanjutkan, tidak boleh muhib. Au wakiluhu, wakilnya tidak boleh. Ente misalnya beli untuk sendiri, diri sendiri. Itu. Ana khitab ke ente. Tapi karena muhib itu karyawan ente, wakil ente misalnya, dia yang jawab, tidak bisa. Harus orang yang diomong yang melanjutkan. Awarisuhu fi hayatihi au ba'da mautihi, ahli warisnya. Jadi misalnya anak ngomongi Zaid. HP ini tak jual ke ente dengan harga 500.000. Belum qabul mati Zaid ini. Pas itu berangkat sama anaknya. Anaknya ahli waris, dia jawab qabil tuh. Yang dihitopi Zaid. Maka yang jawab harus Zaid. Lo mati, ya batal. Berarti kan tidak baqaul ahli. Gak bakal ahliya, batal. Lu ahli warisnya akad baru, tidak langsung qabil itu kalau memang tertarik untuk beli, maka akad baru. Wadah. Udah. Wa ayyutimmal mukhatab. Ini syaratnya. Dan ini termasuk adab juga. Kalau antum tidak ditanya jangan jawab.
Kadang-kadang kan ada dua murid itu. Ente tak tanyai, ditanya oleh mudarris. Jangan ente yang jawab. Itu tidak adab. Baik ketika tanya jawab atau tanya jawab murojaah misalnya, ya, murojaah atau yang lain. Tidak adab itu. Ini tak tanyai. Bingung jawab, ente bantu. Tidak adab itu. Paham ya? Itu tidak adab. Begitu juga misalnya kayak ke dokter. Biasanya kalau dokter-dokteran itu marah biasanya. Biasanya ada pasien ditemani, ya kan? Masuk ke ruangan dokter itu ada yang nemeni. Pasiennya ditanya, ente yang nemeni jangan jawab. Kecuali kalau disuruh sama dokter, pasiennya ditanyai tidak bisa jawab, temennya gimana? Baru. Kalau enggak jangan sebagai dokter dibiarkan. Sebagai dokter marah. Jadi misalnya bapak sama anak, anaknya tanyai, apa keluhannya? Apa yang dirasakan? Mulai kapan? Nah, itu biasanya dia tanya, anaknya ditanya, bapaknya jawab, itu sebagai dokter marah. Yang tak tanyai, sampean apa dia? Ya anak saya. Kenapa saya jawab? Itu sebagai dokter marah. Karena memang keliru itu, kayak gitu itu. Yang ditanyai pasien yang jawab kok barengnya. Yang lebih paham kan ya pasiennya kan, dengan apa yang dia rasakan. Udah, biarkan itu. Itu bertentangan dengan adab itu. Kalau nggak ditanyai jangan jawab. Paham ya? Ditanya oleh guru, ditanya oleh dokter, ditanya oleh siapapun. Kecuali kalau yang ditanya nggak bisa jawab, terus antum diminta, silahkan jawab. Hatta ini nggak bisa jawab, kalau nggak diminta ya jangan jawab. Tak tanyai, nggak bisa jawab. Ente tiba-tiba jawab gara-gara bisa. Nanti dulu diminta apa enggak ente. Kalau nggak sudah selesai. Ya. Karena kadang orang nanya itu bukan mesti tujuannya kepingin tahu jawabannya, enggak. Bisa jadi ingin menghilangkan kegugupan karena biasa gugup, akhirnya ditanya-tanya biar hilang sedikit demi sedikit gugupnya. Atau misalnya karena ingin ngetes apakah ini persiapan apa enggak. Lah begitu. Lah jawabannya harus sudah tahu, bukan karena ingin tahu. Jawabannya sudah tahu, cuman ingin ngetes siap apa enggak ente. Karena itu jangan yang lain ikut jawab. Itu termasuk bertentangan dengan adab. Paham ya? Udah. Wa yutimmal mukhatab. Kemudian termasuk syaratnya lagi, itu syarat keberapa itu? 10. Sekarang syarat yang ke-11. Wa ayyadkural mubtadi, orang yang ngomong awal. Yang ngomong awal siapa? Baik apa mustari? Terserah. Bisa baik, bisa mustari. Yang penting nggak bisa dua-duanya, ya salah satu. Jangan salah dua. Ya, salah satu, enggak boleh salah dua ya. Jadi wa ayyadkural mubtadi as-saman. Orang yang ngomong duluan, baik baik atau mustari, harus nyebutkan saman, harganya berapa. Nggak bisa saya misalnya penjual ngomong dulu, saya jual HP ini kepada ente Danu. Oh iya, saya terima dengan harga 500.000. Yang nyebutkan harga orang kedua. Orang pertama enggak nyebutkan harga, enggak sah. Yang nyebutkan harga itu harus orang kedua. Orang pertama. Jadi saya jual HP ini kepada ente dengan harga 500.000. Ente cukup kobil itu cukup sudah. Nah, kalau saya pembeli, ya saya berarti harus ngomong dulu. Ya saya harus nyebutkan harga. Saya beli kitab ente dengan harga kitab ente ini dengan harga 50.000. Ya saya jual. Cukup. Tapi kalau saya ngomongnya begini, saya beli kitab ente ini, saya beli kitab ente ini. Tidak nyebutkan harga. Terus ente ngomong, iya saya jual dengan harga 50.000. Tidak sah. Paham ya? Tidak sah. Harus diulang. Wadah ya? Jadi orang al-mubtadi yang ngomong pertama kali, yang ngomong duluan, baik baik atau mustari, maka harus nyebutkan saman. Ini syarat yang ke-11. Syarat yang ke-12. Wa ayyudifal bai'a li jumlatihi. Itu. Yudifa al-mubtadi. Itu. Harus mengidofahkan mengisnatkan menyandarkan kepada apa? Li jumlatihi, kepada keseluruhannya mukhatab. Saya jual ke ente. Yang dikatakan itu yang mana?
Yang mana? Tangannya apa kakinya? Keseluruhannya kan? Iya kan? Kalau tangan ente bukan ente, tangan ente, jari-jari ente, telinga ente. Yang dikatakan ente mana? Ya keseluruhannya itu. Ya, dari atas sampai bawah keseluruhannya itu ente. Nah, itu. Jadi B itu diidhofahkan kepada keseluruhannya mukhatab, disandarkan, ditujukan kepada keseluruhan mukhatab, jumlati keseluruhannya ya. Jadi nggak sah saya jual HP ini ke tangan ente. Ke tangan ente ya, bukan ke ente. Saya jual HP ini ke tangan ente dengan harga 500.000. Lu kok ke tangan ente? Iya, yang pakai kan tangan. Bukan kaki kan yang pakai ya. Yang pakai tangan. Bener walaupun yang pakai tangan tapi tidak sah. Baik kayak gitu itu. Harus baik itu ditujukan, diidhofahkan ke keseluruhannya mukhatab. Tak sah. HP ini tak jual ke tangan ente. HP ini tak jual ke kaki ente. HP ini tak jual ke telinga ente misalnya. Tidak sah. Harus kepada keseluruhannya. Atau ditujukan pada orang lain. Saya jual HP ini kepada muwakil ente. Kalau misalnya muhib sebenarnya ingin beli. Tapi nyuruh Zen. Berarti muhib ini muwakil, orang yang mewakilkan, Zen statusnya wakil. Lah karena ente yang akad, ya Hana harus idhofah kepada ente. Saya jual HP ini ke ente. Walaupun aslinya yang beli muhib dengan harga 500 bayar. Setelah itu ente kasihkan pada muhib. Paham ya? Nah, jadi kalau akadnya sama ente, wakilnya harus ditujukan pada ente. Tidak boleh. Anak akadnya sama Zen sebagai wakil. Anak tahu kalau dia wakilnya muhib. Anak ngomongnya begini. Anak jual HP ini, saya jual HP ini kepada orang yang mewakilkan kepada ente. Tidak sah. Kepada ente. Bukan kepada orang yang mewakilkan kepada ente. Nah, ini harus dalam beda dalam nikah. Kalau nikahnya diidhofakan bukan pada mukhatab, pada asli zautnya. Kalau misalnya yang aslinya ingin nikah muhib, cuman karena gemeter, takut keliru-keliru jawabnya, diwakilkan kepada Zen. Lah, kalau Zen ini jadi wakil, maka ketika menikahkan wali itu jangan ngomong saya nikahkan fulana kepada ente, ya jadi untuk ente. Ya harus saya nikahkan fulana kepada muwakil ente fulan. Begitu. Ente qabil tu nikah halahu. Saya terima nikahnya untuk dia. Untuk dia, bukan untuk saya. Paham ya? Itu kalau dalam nikah, beda dalam nikah. Kalau dalam enggak, walaupun pembelinya muhib, tapi mewakilkan pada Zen, anak ngomongnya harus saya jual HP ini kepada ente dengan harga 500.000. Oh iya, saya terima. Udah saya terima, kasihkan muhib, selesai. Jelas ya? Ini syarat dalam tapi tidak berlaku dalam nikah. Nanti penting, kenapa kok pelan-pelan syarat syaratnya ini? Karena syarat syaratnya ini tidak hanya berlaku di dalam di dalam akad-akad yang lain, termasuk akad nikah, berlaku syarat-syarat 13 ini. Syarat-syarat ini berlaku juga dalam nikah, berlaku juga dalam akad-akad yang lainnya. Makanya nanti di akad-akad setelahnya, antum akan menemukan surutu sigot akad apa? Itu surutu syahatul baik. Sama seperti syarat syaratnya baik. Terus hatta di nikah nanti begitu. Tapi enggak semuanya. Di nikah ini tidak berlaku ini. Syarat nomor berapa? 12 ini tidak berlaku di nikah. Wa ayyudi fal baik li jumlatihi. Nah, tidak sah itu. Fala yasihu itu muwakilaka. Kenapa tidak diarahkan pada mukhatab? Itu. Wala nahwayadaka. Ini. Saya jual HP ini ke tangan ente, au nisfaka. Saya jual HP ini ke separuh badan ente misalnya. Aneh-aneh ya. Ke separuh badan ente. Au itu bikhilafi nahwi nafsika. Kalau nafsika enggak masalah. Bi tu hadal jawal li nafsika enggak masalah. Ya, li nafsika. Boleh. Jelas. Syarat terakhir. Nomor 13. Wa ayyaksidal lafdha li ma'nahu. Orang ijab qabul itu harus bertujuan mengucapkan lafaz untuk maknanya. Bertujuan mengucapkan dengan niat maknanya. Bituka. B ini berarti kayak apa? Ijab kan? Ijab itu apa maknanya? Lafdun yadullu ala tamlik. Jadi memang antum ketika ngomong bituka bertujuan tamlik.
Qabul itu apa? Lafdun ya dulu alat tamalluk, menerima kepemilikan. Ketika antum ngomong qabil itu meniatkan untuk makna apa? Tamalluk. Jadi ketika bi'tuka, saya ngomong bi'tuka itu niat tamlik, antum qabul niat tamalluk. Jadi ayak sidal lafdhu li maknahu. Lafaz diucapkan bertujuan maknanya, tidak bertujuan yang lain. Paham sekarang? Paham kan artinya? Paham artinya. Kemarin kan sudah jelaskan. Sigot itu bisa sorih, bisa kinayah. Sorih itu perlu niat? Tak perlu. Lah ini apa ini? Kok ayat segala lafdhu li maknahu. Sorih itu kan hatta niat bercanda kemarin. Jadi apa enggak? Jadi beda kalau kinayah. Kalau kinayah harus niat. Kalau sorih nggak perlu niat, hatta niat bercanda guyon sah. Hatta niat guyon sah. Lah ya apa berarti ini? Begini, akad itu secara umum kalau kinayah mutlak perlu niat. Mutlak perlu niat. Kalau kinayah. Kalau sorih, kalau dalam keadaan normal, nggak perlu niat. Kemarin yang tak jelaskan itu, sorih nggak perlu niat. Kapan itu? Dalam keadaan normal. Apa maksudnya normal? Ai adamus sorif. Nggak ada yang membelokkan makna. Adamus sorif. Nggak ada yang membelokkan makna. Ketika nggak ada yang membelokkan makna, jadi tidak ada kondisi, keadaan, situasi yang membelokkan makna lafadz kepada yang lain, normal berarti ya, nggak ada sorif, nggak ada keadaan yang membelokkan lafadz dari maknanya, maka sorif nggak perlu niat. Artinya dalam keadaan normal alias adamus sorif, sorif itu nggak perlu niat. Kapan perlu niat? Syarat nomor 13 ini. Ketika inda wujudis sorif. Ketika ada sorif, lah ini perlu niat ini. Walaupun sorif. Ya, kalau ada sorif, keadaan yang membelokkan lafadz dari makna aslinya. Keadaan yang membelokkan lafadz dari makna aslinya. Maka diperlukan niat. Syarat nomor 13 ada di yakutun nafis. Ya, paham ya? Ketika ada keadaan yang membelokkan makna. Contoh, orang lata. Tahu orang lata kan? Lugur, lugur. Ya kan? Iya kan? Orang lata. Antum ngomong apa ditiru kan sama dia? Lugur, lugur. Iya kan? Mencolot. Sebagian jorok-jorok ya. Orang lata kan, tahu kan orang lata kan ya? Niru apapun yang terdengar dalam keadaan kaget. Ya. Ada, anak punya kenalan. Itu. Pas, ya ini contoh tidak adab ini. Yang bareng tidak adab. Jadi ada kiai, kepingin salaman kiai. Orang yang lata tuh misalnya. Dari belakang dia dipegang. Sambil ngomong jorok. Ya ngomong jorok dong kiai. Untung kiainya sabar ya. Itu enggak boleh kayak gitu ya. Orang latah kan nirukan omongan apa saja ya. Lah, orang latah ini berarti ketika dia normal, enggak ada yang ngageti. Enggak ada yang ngobati. Jadi ada orang latah melakukan jual beli. Dia ngomong, "Bi'tuka hadal jawal." Saya jual HP ini ke ente. Dalam kondisi normal enggak ada yang buat dia kaget. Enggak ada yang mengejutkan dia ya. Dia ngomong normal. Kok kalimatnya bi'tuka sorih, nggak perlu niat ini. Kenapa? Segot soriha nggak perlu niat. Dan ini dalam kondisi normal. Beda kalau pas ada yang ngageti dia. Yang ngageti di sampingnya ngomong bi'tuka. Jadi misalnya dia ke pasar. Dia pasar mau jual HP. Di sampingnya ada orang jual HP juga ngomongnya keras. Akhirnya si latah ini kaget, tanpa terkontrol nirukan omongannya ya. Misal
Ada orang sampingnya, bi'tukah hadzal jawal. Akhirnya ini orang Lata ini ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Nah, maka ini tidak saya. Kenapa? Nggak ada tujuan makna. Dia ngomong itu nggak ada tujuan makna, tapi otomatis nih niru ya. Kayak antum kaget barusan, masa disengaja tuh? Nggak sengaja kan, otomatis kan refleks ya. Nah, sama kayak gitu. Itu sekaligus contohnya, sengaja tak buat gitu itu ya. Untuk membuat contohnya perbuatan refleks reaksi, bukan perbuatan reaksi refleks. Lah orang Lata itu begitu, gampang bereaksi. Jadi kaget ngomong. Lah ngomongnya dia itu nggak ada niat, maka nggak sah. Lu kan sorry, bituka. Kalau bituka nggak perlu nih niat itu kalau normal. Lah ini refleks. Ini orang Lata ini refleks. Beda kalau nggak ada apa-apa, dia nggak kaget, nggak terkejut apa-apa, ngomong secara normal. Nggak perlu niat memang. Tapi ini kalau refleks, dia kan nggak niat, maka tidak sah. Paham ya? Tidak sah dia. Karena refleks. Kecuali ada orang wallahu alam dapat ndak refleks tapi diniati. Entar refleks jenenge. Mana ada refleks diniati ya? Ya anak jatuh niat dulu. Menjatuhkan diri, terpleset, anak niat terpleset, ada orang niat terpleset itu ya. Terpleset itu reaksi di luar kontrol ya. Paham ya? Jadi syarat ke-13 ini kapan? Inda wujudis sharif. Kalau inda adami sharif, tidak perlu niat. Syarat 13 tidak diperlukan. Ini. Contoh sharif tadi itu orang latah. Contoh lagi, orang dituntun ngomong sigot, dia nggak paham sekali maksudnya, sama sekali. Jadi ada orang awam, tidak harus orang awam, pokok intinya tidak paham bahasa itu. Ada orang di pasar, tidak ngerti bahasa Arab sama sekali. Kata bahasa Arab, hede itu tidak paham ya. Tidak paham sama sekali, tidak pernah dengar bahasa Arab. Nah, kemudian dia di pasar, itu. Dia di pasar, antum tuntun dia untuk ngomong pakai bahasa Arab, tapi dia nggak paham apa maksudnya. Nggak dikasih tahu dulu. Jadi akhirnya dia ngomong, ayo kamu ngomong, apa? Wis ngomong wis. Apa dulu maksudnya? Ndak wis ngomong. Bituka. Hadal jawal. Bi khamsi mi'ati alaf rupiah, bi khamsi halan. Terus dijawab sama orang, qabil tu, tak sah ini. Kenapa? Nggak ada nih niat. Bituka sorry apa enggak? Sorry. Perlu niat apa enggak kalau sorry? Enggak perlu niat. Ya, kalau indah adamis sorif. Karena ini ada sorif. Apa sorifnya? Dia nggak paham sama sekali. Ya. Nah, itu sorif. Maka diperlukan syarat 13. Ternyata dia kan enggak ada nih niat. Enggak sah. Paham ya? Karena ada sorif tadi. Karena ada sorif. Jelas? Gitu. Jadi contohnya syarat 13 ini dipersyaratkan ketika ada sorif. Contohnya orang latah. Atau istilah kitabnya itu sabkul lisan. Sabkul lisan. Keperucut. Bahasa Jawa ini keperutnya itu ngomong refleks. Nggak sengaja ya. Ngelindur. Orang tidur. Mengigau ya. Mengigau. Orang refleks, orang latah. Atau orang nggak ngerti maknanya. Kalau paham maknanya, walaupun nggak bisa kalimat per kalimat. Contoh, inti ngomong oh ya habis ini. Bituka hadal jawal bi khamsimati alaf. Apa maksudnya itu? Pokok intinya itu maksudnya itu jual HP dengan harga 500. Paham. Walaupun dia nggak ngerti, suruh ngartikan bituka itu apa nggak tahu. Jawal itu apa nggak tahu. Khamsumia itu apa nggak tahu. Tapi paham kalau bituka hadal jawal bi khamsumia alaf itu maksudnya jual HP dengan harga 500. Paham globalnya, cukup itu. Kayak orang-orang awam itu loh. Ketika akad nikah, angkah tuka wa zautika ila akhirih, terus qabil tu nikah wa tasbih jabil madkur, suruh ngartikan kalimat per kalimat bisa dia? Enggak bisa, tapi ngerti kalau itu ijab qabulnya nih nikah, cukup sudah itu. Ngerti global cukup. Lah, yang tak contohkan tadi itu yang enggak sah karena enggak ada niat, itu orang enggak ngerti sama sekali. Bi itu kah hadal jawal bi khamsimia alaf ini apa? Enggak ngerti, dikira sholawat. Ya, dikira sholawat ya. Enggak paham. Didoa amin. Dikira doa ya. Enggak paham sama sekali. Ya,
Ya kayak orang-orang Indonesia. Acara mantu, nyetel, qasidah, bahasa Arab ya. Yang nyanyi Nancy Ajram. Dikira sholawat ya. Dikira sholawat. Malah yang lebih parah kadang, bukan orang awam. Apa? Haflah akhir sana Madin. Madrasah dini ya. Nyetel itu Nancy Ajram dikira sholawat ya. Tak, dikira pokok Arab, dikira sholawat ya. Nggak ngerti, kadang yang nyanyi itu Nasrani juga ya. Kadang yang nyanyi Nasrani, karena di Arab ya bahasa Arab pasti aja. Hatta Nasrani ya bahasa Arab kalau di sana ya. Hatta wong edan bisa bahasa Arab di sana. Hatta tidak pernah belajar orang gila, bisa Arab. Memang hidupnya di Arab. Ya kayak orang gila di Jawa ya bahasa Jawa itu. Tidak pernah sekolah tapi bisa bahasa Jawa ya. Bahasanya dia. Nah ini, jadi syarat ke-13 hanya diperlukan ketika ada sharif. Dalam kondisi normal tidak perlu syarat 13. Hanya 12. Wah deh. Nah ini syarat-syaratnya syaratnya B, ada 13 ini untuk pahami betul. Ada yang nggak paham ditanyakan. Kenapa? Syarat ini akan terulang-ulang di hampir semua akad. Berlaku terus ini syarat-syarat. Hampir di semua akad. Ada pertanyaan, Fadal? Fadal, ada pertanyaan? Syarat yang pertama kan Allah yang tersalah baina hijab wal qabul kalau mau dengan dia. Kecuali yang tiga itu. Iya. Kalau misalnya orang latah tadi, Maksudnya? dia lagi hijab, sebelum dijawab, tiba-tiba ada orang lagi hijab, tiba-tiba latah ngomong lain. Ya berarti kan tidak amidan. Kan yang kepisah kalam itu kan, kalau amidan itu sama seperti yang membatalkan sholat. Kalau ini kan berarti tidak amidan kan, iya kan? Tapi sabkul lisan kan, sabkul lisan sama seperti dalam sholat. Batal kalau banyak, ya. Kalau tidak banyak, tidak. Kalau banyak, arba kalimat atau sita kalimat itu batal sama seperti sholat. Paham deh? Ada lagi? Dipahami, nggak paham nanya, pelan-pelan, enggak apa. Ini awalnya pelan-pelan, nanti sudah sering istilahnya terulang-ulang, cepat sudah nggak usah lama-lama. Kemarin kan antum saman baru pertama musman, mutlaqut tasarruf, rosyid, ya. Nah, jadi banyak istilah-istilah baru sehingga perlu pelan-pelan. Nah, nanti kalau sudah terulang-ulang ya cepat sudah. Ini awal-awal. Nanti tambah jalan yang nggak selambat ini. Bisa jadi satu pertemuan langsung khatam satu bab. Ini kan babnya berapa pertemuan ini ya. Karena memang banyak istilah-istilah baru. Nanti masuk akad-akad berikutnya tambah cepat. Apalagi nanti level 2 ya tinggal ngulang-ngulang aja terus nambahi keterangan sesuai dengan levelnya. Tidak ada? Wallahu a'lam al-Fatihah.